Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Risa Sofiani selaku dosen mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini serta teman-teman PIAWUD B yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini tanpa ada halangan apapun. Pada hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang gabungan berbahasa dan berbicara. Sebelum jalannya diskusi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eri Arafah dengan NIM 2420069 dan Tasya Anjani Suara 2420094. Selanjutnya langsung saja ke penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Tasya Anjani Suara, dan untuk teman-teman bisa memperhatikan materi dari kelompok kami. Peran otak dalam perkembangan bahasa. Teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Faktor juga penting dalam penguasa bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa tetapi hewan tidak. Struktur dan organisasi otak manusia. Holloway mengemukakan perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap perkembangan aturan, 2. Adanya perubahan reorganisasi pada otak, 3. Munculnya sistem fiber yang berbeda-beda di daerah-daerah tertentu melalui korpus kolosum, 4. Munculnya 2 hemisfer asimetris. Sistem saraf merupakan pusat keputusan dan komunikasi tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ada tulang punggung yang bersambung-sambungan dan juga otak. Peran otak dalam perkembangan bahasa. Otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Cerebrum, otak besar. Bagian terbesar dari otak manusia yang juga disebut dengan cerebral cortex atau otak depan. Cerebrum merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, memori, dan kemampuan visual. Cerebrum terbagi 4 bagian disebut lobus. Yang pertama, lobus frontal. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kognisi, kemampuan kontrol perilaku seksual. Kedua, lobus temporal ini berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi dan bahasa dalam bentuk suara. Tiga, lobus parietal yang berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, kebutuhan, dan rasa sakit. Empat, lobus visual yang berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan manusia, yaitu fight or flight, lawan atau lari saat datang bahaya. 4. Limbik sistem atau sistem limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan, seks, dan juga memori panjang. Sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Dialah yang lazim disebut sebagai otak emosi atau tempat bersemayamnya rasa cinta dan kejujuran. Otak dan bahasa, hubungan otak dan bahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan oleh
bahasa adalah suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi. Bagian manakah yang lebih berhubungan dengan bahasa? Ada pandangan bahwa yang menyatakan bahwa kebahasaan adalah tanggung jawab dari hemisfer kiri. Penelitian menyebutkan bahwa penelitian Wadas tahun 1949 yang memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan bahwa hemisfer kiri yang ditimbulkan, maka terjadilah gangguan bicara. Selain itu, ada nama operasi yang dinamakan hemispherectomy. Operasi bisa itu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi. Terbukti juga bahwa hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan bahasa orang itu menurun drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa meskipun tidak sempurna. Selain penelitian di atas, ada penelitian yang menyatakan bahwa penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena anak sebelum usia 12 tahun belum terjadi lateralisasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus anak di bawah usia belasan yang cedera. Anak yang cedera hemisfer kirinya dapat memperoleh bahasa untuk anak normal. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi bahasa. Menurut Maat, hubungan antara otak dan bahasa dibahas terlebih dahulu berdasarkan kegagalan dan kekanan. Dikatakan bahwa pada orang yang tidak kidal tingkah laku berbahasanya dikontrol oleh hemisfer otak kanan. Sedangkan pada orang kidal, tingkah laku berbahasanya dikontrol oleh hemisfer otak sebelah kanan. Meskipun sebenarnya pada orang kidal, kedua hemisfer sering dikontrol. Di dalam otak, semua subsistem berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, yang disebut sistem penggunaan bahasa. Gagasan otak kanan dan kiri membantu merumuskan rentetan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang berguna bagi pembelajaran bahasa. Pengertian gangguan berbahasa dan berbicara. Gangguan berbahasa atau disebut juga gangguan penggunaan bicara dan gangguan ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diinginkan, dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Pembicara rasanya masalah gangguan berbahasa dan berbicara tidak dapat dipisahkan dengan peran otak dan produksi bahasa. Menurut Broca, gangguan otak berpengaruh sekali dengan gangguan bahasa. Dinyatakan juga oleh Broca bahwa ada kemungkinan plastisitas fungsi otak seperti luka pada leher terdepan ketiga bagian kiri kepala bisa mengakibatkan afisia selama pada orang dewasa, tapi jika tidak, terjadi pada anak kecil yang baru belajar berbicara. Gangguan afisia atau afrisia, gangguan bicara biasanya menunjukkan bahwa seseorang memiliki masalah dalam menghasilkan suara tertentu secara akurat. Anak kecil dalam proses belajar berbicara mungkin tidak mengeluarkan suara yang normal. Sebagai contoh, anak kecil usia 3 tahun tidak dapat menggunakan suara S dalam ucapan mereka. Contohnya, anak kecil berbicara ngomong tentang aku suka permen, tapi mereka ngomongnya misalnya aku suka permen, tapi dalam pengucapan tersebut akan dianggap sebagai kesalahan klasik pada anak usia 5 tahun. Hubungan berbahasa dan berbicara. Yang pertama, kelambatan perkembangan bahasa adalah bentuk lain yang ditandai dengan kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal usianya. Yang pertama ada afisia, adalah jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat korteks sensorik. Dia dibagi menjadi 4. Yang pertama, afisia sensori. Kelainan yang disebabkan
sosial kondisi kelainan yang disebabkan karena kesulitan dalam meniru ulangan bunyi bahasa. Yang keempat ada afasia amnestik, kelainan yang disebabkan karena kesulitan memilih dan menggunakan simbol yang tepat. Selain keterlambatan perkembangan bahasa dan afasia, juga terdapat beberapa bagian mengenai kerusakan syaraf pada kesulitan bahasa, yaitu kelainan organ. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi, dan mandibular atau rahang bawah, kelainan bibir sumi, defisiasi septumnasi, adenoni. Terus ada gangguan pendengaran, gangguan emosi dan perilaku, dan autisme. Yang pertama ada afasia disfagia, adalah afasia gangguan menggeliga atau ujaran neuromatik. Disfagia adalah dua hal yang berbeda. Afasia adalah gangguan berbahasa bicara yang disebabkan oleh sisi pada hemisfer otak sendiri, sedangkan disfagia disebabkan oleh mengartikulasikan suara seujaran yang disebabkan oleh kelumpuhan. Kelemahan atau gangguan koordinasi otot alat ucap karena jenis gangguan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Cara mengatasi gangguan berbicara. Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio atau video cermin setelah pasien mengetahui gangguan yang dideritanya. Terapis kemudian mengajarkan kemampuan berbicara dengan menggunakan metode yang sesuai dengan usia pasien. Yang kedua ada terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses bicara seperti minum melalui sedotan, mengambil galon, atau meniup trompet. Latihan ini bertujuan untuk melatih dan memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Yang ketiga ada terapi berbasis komuter. Seiring perkembangan teknologi, para ahli patologi bahasa dan bicara mengembangkan metode Piranti lunak yang dapat membantu dalam proses terapi gangguan bicara, diantaranya in-ears visual work tools, teknologi with operative speech therapy. Yang keempat ada terapi intonasi melodi. Terapi ini dapat diterapkan pada penderita stroke yang mengalami gangguan berbahasa. Selain mengembangkan berbagai metode dan instrumen terapi berbicara, para ahli juga mengembangkan komunikasi alternatif bagi para penderita gangguan berbicara agar dapat berkomunikasi. Contohnya istiarasa tubuh, papan komunikasi, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi. Yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'.